السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwatal Islam, jamaah sidang Idul Jum'ah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di khutbah kita yang lalu kita telah mengambil satu pembahasan terkait tentang salah satu di antara perkara-perkara yang bisa membersihkan, melembutkan hati kita, yaitu kathratul istighfar, yaitu memperbanyak istighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di khutbah kita kali ini insyaallah ta'ala kita masuk ke yang berikutnya dari perkara-perkara yang bisa menolong kita, membantu kita untuk bisa memiliki hati yang bersih, memiliki hati yang lembut, adalah alaika biziaratil qubur. Hendaknya engkau itu berziarah kubur. Akan tetapi satu fenomena yang sangat disayangkan sekali, sebagian kaum muslimin, semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan mereka, sebagian kaum muslimin, ya, kalau tidak dikatakan kebanyakan, tidak mengenal ziarah kubur ini kecuali di momen-momen tertentu saja, terutama sebelum Ramadan atau bahkan mungkin setelah Ramadan. Di situ saja. Sangat kasihan sekali penghuni kuburan, mereka tidak diingat, mereka tidak dijenguk, tidak diziarahi kecuali hanya di momen-momen tertentu. Padahal sunnah atau syariat ziarah kubur ini dianjurkan sering-sering, banyak-banyak. Ya, kalau untuk perempuan tidak boleh banyak-banyak. Ya, maka kalau perempuan terlalu sering ziarah kubur, rutinkan terus banyak, ya, lebih banyak ziarah kubur dibandingkan laki-laki, maka dikatakan kepadanya irji'na ma'zurat ghairu ma'jurat. Kalian pulang dalam keadaan berdosa, enggak berpahala. Yang harus banyak ziarah kubur itu kita kaum laki-laki. Perempuan walaupun ada khilaf di antara ulama, sesekali enggak masalah, tidak dirutinitaskan. Ya. Jadi sidang Idul Jum'ah yang hati cintai karena Allah Azza wa Jalla, ini syariat. Syariat, ya, dalam agama kita yang mulia, agama kita yang agung, yaitu ziaratul kubur. Dia sangat bisa membantu kita, menolong kita untuk memiliki hati yang bersih, hati yang lembut. Pembahasan ini didasari dengan hadis yang lafalnya beberapa lafal. Ini salah satu di antara lafalnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha turiqqul qalba wa tudmi'ul 'aina wa tudzakkirul akhirata. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, ya, dulu saya pernah mencegah kalian, melarang kalian dari menziarahi kubur di awal-awal Islam. Ya, karena alasannya kata para ulama, karena mereka dahulu itu hadithu ahdin bil Islam, baru masuk Islam, belum jauh, maksudnya hadithu ahdin bil jahiliyah, baru mereka meninggalkan agama jahiliyah mereka. Dan kita tahu dalam agama jahiliyah pengagungan terhadap kuburan itu menyebar, minta-minta, bergantung kepada kuburan, ya, minta kepada siapa yang ada di dalam kuburan, itu menyebar di zaman jahiliyah.
Oleh sebab itu wajar Nabi sebagai seorang da'i, seorang nabi melihat kondisi masyarakat yang masih lemah ilmunya, lemah akidahnya, tauhidnya, dilarang dulu. Ya, sesuatu yang asalnya boleh kemudian dilarang dulu untuk suatu hal, untuk kemaslahatan, karena beliau tahu ini baru meninggalkan kejahiliahannya. Dikhawatirkan kalau baru masuk Islam langsung dibukakan selebar-lebarnya pintu ziarah kubur, takutnya mereka belum bisa meninggalkan kesyirikan-kesyirikan yang banyak mereka lakukan di kuburan, sehingga Rasul larang di awal Islam. Ada hikmah, diistilahkan oleh para ulama saddan lizdari'ah, yaitu untuk menutup pintu-pintu keburukan, menutup pintu-pintu kesyirikan, karena mereka masih ta'alluq, bergantung dengan kuburan-kuburan yang ada. Waliyadzubillah, sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai karena Allah tabaraka taala. Nah, barulah setelah Islam tauhid mereka mulai bagus, baik, mereka dididik habis-habisan tentang akidah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah nanti beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, membukakan pintu lebar-lebar, ala fazuruha. Nah, sekarang ziarahilah kalian. Ziarahilah oleh kalian apa? Kuburan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah, apa illah, apa hikmah dibalik disyariatkannya kita ziarah kubur sidang Idul Jum'ah yang khatib cintaikan Allah Azza wa Jalla? Langsung dijelaskan melalui lisan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda, fa innaha turiqul qalbah. Sesuai dengan pembahasan kita, sesungguhnya ziarah kubur itu mampu atau bisa membuat hati menjadi lembut. Yang merasa keras-keras hatinya, yang merasa berani dengan dosa dan maksiat, keras hatinya, susah untuk kembali bertaubat, beribadah, taat kepada Allah, silahkan ziarah kubur. Tidak hanya di sebelum Ramadan atau ba'da Ramadan. Perbanyak ziarah kubur. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Turiqul qalba, karena dia melembutkan hati, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa tudmi'ul aina, dan dia bisa membuat mata yang susah nangis jadi bisa meneteskan air mata. Wa tudmi'ul aina. Kemudian yang ketiga adalah apa? Wa tudzakkirul akhirah. Menjadikan seseorang itu menjadi ingat, mengingatkan. Ziarah kubur itu fungsinya diantaranya mengingatkan daripada negeri akhirat. Sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai sunnah ta'ala. Ketika saat orang sibuk mikirkan dunia, jarang mengingat akhirat, kiranya bagus untuk dia ziarah kubur agar dia mengingat kehidupan setelah kematian. Karena kita semua pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Semua yang bernyawa akan merasakan mati dan kalian akan dikembalikan, dipulangkan kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan hadis yang mulia ini, hadis yang agung ini, sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai karena Allah Azza wa Jalla. Di dalamnya ada dalil isyarah bahwasanya ziarah kubur itu manfaatnya kembali kepada dua orang. Ziarah kubur itu kembali kepada dua orang. Yang pertama, manfaat ziarah kubur itu kembali kepada sang peziarahnya, sang zair. Yang kedua, manfaat ziarah kubur itu kembali kepada al-mazur, yaitu yang diziarahi. Apa faidah manfaat daripada ziarah kubur bagi yang menziarahi kubur tersebut? Yang pertama adalah dia telah melakukan tatbiqus sunnah, dia telah mempraktekkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sering ziarah kubur alaihi salatu wassalam, menziarahi kuburan syuhada Uhud, kadang beliau alaihi salatu wassalam menziarahi kubur Baqi al-Gharqad sallallahu alaihi wasallam yang beliau sahabat-sahabat beliau dikuburkan di sana, bahkan sebagian ahlu bait beliau dikuburkan di kuburan Baqi al-Gharqad. Jadi dengan kita ziarah kubur, kita telah mempraktekkan sunnah. Dan ini kita seru kaum muslimin. Jadi jangan ada yang menuduh ini melarang ziarah kubur. Yang kita larang minta sama orang yang ada di dalam kubur. Khotib ulang-ulangin terus ini. Sering khotib ulang-ulang, jangan salah paham. Yang kita kritisi, kita nasihati adalah jangan minta-minta berharap, berdoa sama orang yang ada di dalam kuburan. Ya Zainab, ya Husain, ya Badawi,
ya Dusku, Dustuki, ya Jailani, ya apa dan seterusnya, ya Wali Fulan, ya Saleh Fulan. Ini yang kita larang. Sidang Idul Jum'ah yang hati cintai sunat. Ini yang kita wanti-wanti. Karena ini minta kepada orang yang ada di dalam kuburan tersebut, kalau orangnya sudah tahu itu adalah bentuk kesyirikan, dia bisa keluar dari Islam. Syirkul akbar. Kita harus belajar tauhid. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Ketika orang mengarahkan doa yang merupakan ibadah, yang Nabi bersabda, ad-doa hiyal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Diarahkan kepada selain Allah, maka jelas itu kesyirikan. Ini yang kita kritisi. Ya. Namun ketika kita menghukumi sebuah perbuatan adalah syirik, bukan berarti pelakunya langsung kita tuding ente musyrik di neraka. Ini tuduhan lagi nih. Gak ada kita suka-suka nyirik-nyirikin orang. Ya. Monis-monis orang masuk neraka, kita menjelaskan perbuatannya, bukan pelakunya. Punya hukum yang berbeda. Belum tentu orang yang berbuat dia terjerumus, kita hukumi ponis dia musyrik. Bisa jadi ilmu belum sampai. Butuh untuk dinasehati, dikasih tahu ilmunya. Masyarakat kita banyak yang belum tahu. Jangan ojok-ojok datang musyrik-musyrik neraka semua. Bukan begitu tipe Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ajarin dengan cara yang baik umat. Ini enggak boleh, ini bisa menyampaikan kepada kesyirikan dan seterusnya. Ya, kita didik, kita terbiah, didik umat ini. Ya, sidang Idul Jum'ah yang hati cintai karena Allah tabaraka taala. Nah, kalau seandainya dia dia melakukan perbuatan syirik itu dengan kejahilannya, maka akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ma'dzur. Dia dikasih udur, dimaafkan. Orang belum tahu, belum paham, ilmunya belum nyampe. Kesian, jangan diponis-ponis. Ya, kecuali dia udah tahu nih ini perbuatan syirik, dia nggak apa-apa, ya, dan seterusnya. Maka jelas ini syirkul akbar, bisa mengeluarkan orang dari agama Islam. Kita berbicara perbuatan, dan kalau orangnya tahu ya bahaya. Ya, itu sidang Idul Jum'ah yang hati cintai karena Allah Azza wa Jalla. Jadi faidah yang dapat diambil oleh orang yang ziarah kubur, ya, adalah apa? Dia telah mempraktekkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sunnah ziarah kubur. Yang kedua adalah apa? Faidahnya untuk orang yang berziarah, di mana dia bisa tadakkurul akhirah. Faidah yang bisa dia dapat sesuai dengan hadis tadi, yaitu dia bisa mengingatkan dirinya dengan ziarah kubur kepada akhirat. Yang tadinya lalai, ingat akhirat jadi ingat akhirat, ingat mati, ingat kehidupan setelah kematian. Turiqul qalba, manfaat yang bisa diraih oleh penziarah juga melembutkan hatinya. Yang tadinya keras, membatu hatinya, tapi dengan ziarah kubur dia menjadi lembut. Ya Allah, nanti saya akan mati juga seperti yang di dalam-dalam ini, yang berada di dalam kuburan ini, saya akan berposisi seperti posisi mereka. Lembut hatinya jadinya. Akhirnya juga menjadikan dia semangat beribadah. Saya harus packing nih, apalagi sudah di atas 40 tahun ke atas umur saya misalnya. Maka saya harus packing ini, karena inna insyaallah bikum lahiqun, kami akan menyusul kalian insyaallah. Cepat atau lambat kita akan nyusul. Jadi dia semangat beribadah, takut sama dosa dan maksiat. Banyak faedah yang bisa didapatkan oleh orang yang ziarah kubur. Sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun faidah untuk orang yang atau manfaat bagi orang yang diziarahi adalah masya Allah, mereka dapatkan doa dari saudara-saudara mereka yang masih hidup. Masya Allah, berkenan kerabat saya, teman saya, guru saya, ustadz saya, kolega saya berkenan dia ziarahi saya. Ya, dia doain saya malah, subhanallah. Ya, masya Allah. Itu manfaatnya kembali kepada sang mazur, yaitu ahli kubur yang diziarahi. Jadi kita berdoa untuk mereka, bukan kita yang berdoa ya kepada mereka. Siapapun dia mau orang soleh dahulunya, dia orang alim, dia wali kayak katanya, mau sesoleh apapun, setakwa apapun dia, kita doakan untuk dia butuh. Bukan kita yang butuh sama dia, sesoleh apapun dia. Dan semuanya kalau kita pasang hati yang lapang, legowo, ya, tatkala kita bawakan dalil-dalil tentang hal ini, insya Allah kita akan terima. Oh iya ya. Ayatnya mengatakan nggak boleh, hadisnya bilang nggak boleh itu. Kita minta-minta, walaupun soleh siapapun, ya, nggak boleh ya soleh fulan, ya wali fulan, ya, minta kepada dia, sembuhkan anakku, kasih aku rezeki, kelapangan ini. Bahkan sebagian daerah ada kuburan 9 berderet, masing-masing punya tugas. Ini untuk minta jabatan, ini untuk minta anak, ini untuk minta rezeki, ini untuk minta jodoh. La ilaha illallah. Gimana? Ya.
Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kurang jelas ayatnya. Tuhan kalian berfirman, berdoa kepada kalian kepada saya, minta kepada saya saja, kata Allah. Enggak pakai biwasilati kuburan soleh fulan, soleh. Enggak. Ud'uni, langsung minta sama Allah. Ya. Pede dengan dirimu sendiri. Ya, minta kepada Tuhanmu yang Maha Dermawan. Ud'uni, minta kalian kepada saya akan kabulkan kalian doa kalian, permintaan kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala langsung mengingatkan kita para hambanya yang butuh kepadanya. Sidang Idul Jumat yang tercintai Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita malah minta kepada mereka, kita yang minta kepada Allah untuk kemaslahatan mereka, diampuni, dirahmati, dilapangkan kuburannya dan seterusnya. Itu yang kita mintakan kepada mereka, bukan malah kita yang berhajat kepada orang yang ada di dalam kuburan tersebut, ya. Bahkan khatib sendiri pernah mendengar entah orang Bangladesh atau mana gitu ya, atau kita entah pokoknya dari negeri-negeri sana. Di depan mata saya tuh, saya dengar dia nangis-nangis di kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya di belakangnya nangis, ya Rasulullah al-madad al-madad, ya Rasulullah al-madad al-madad, dengan khusyuknya ya, dia meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah meninggal, ya, al-madad al-madad, tolong ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah. Kenapa enggak ya Allah al-madad al-madad, kok pada Rasulullah yang sudah meninggal, ya, alaihi salatu wassalam? Ini enggak dibolehkan. Sidang Idul Jumat yang dicintai karena Allah Azza wa Jalla, ya. Kepada orang yang sudah jelas-jelas soleh saja itu enggak manfaat kita minta kepadanya. Kalau dia sudah meninggal, ya, yang jelas-jelas soleh. Bagaimana kalau orangnya belum jelas dia orang soleh apa enggak, yang meninggal itu yang di dalamnya itu diminta-mintain? Ini lebih parah lagi. Sidang Idul Jumat yang dicintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini akidah yang harus kita tanamkan dan harus kita dengungkan, ya. Sidang Idul Jumat yang dicintai karena Allah. Enggak boleh kita diam tentang masalah ini. Sampaikan. Kita ini sampaikan karena sayang kepada umat, cinta kepada umat. Kita ingin masuk surga bareng-bareng, ya. Ya, walaupun kita nggak bisa memponis diri, tapi kita berusaha berjuang untuk bisa masuk surga bareng-bareng. Sucikan la ilaha illallah dari berbagai bentuk kesyirikan. Sidang Idul Jumat yang dicintai karena Allah Azza wa Jalla. Nabi kita saja nggak boleh kita minta beliau alaihi salatu wassalam, ya, dalam keadaan beliau sudah meninggal. Dalam keadaan beliau sudah meninggal nggak boleh kita bilang ya Rasulullah al-madad al-madad, seperti yang dilakukan yang khotib ceritakan tadi. Ya Rasulullah tolong ya Rasulullah. Minta hajat apa macam-macam. Ada yang pakai kertas dulu sebelum ada askarnya, pakai kertas dimasukin ke dalam jeruji itu, masuk ke kuburan area makam Nabi SAW itu, ada macam-macam mintanya di kertas itu, dibaca sama para askar petugas itu. Akhirnya diadakan ya ada teralis yang kemudian ada askarnya menjaga supaya nggak ada lagi yang nulis-nulis permintaan lemparin ke dalam area kubur Rasulullah SAW. Sidang Idul Jumat yang tercintai Subhanahu wa Ta'ala. Khatib akhiri khutbah pertama ini dengan Nabi masih hidup saja. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup saja, ya. Itu apa? Ya, beliau sendiri mengaku, beliau sendiri ngaku, beliau sendiri yang mengatakan, dan Allah yang suruh beliau untuk mengatakan itu. Di dalam surah Al-A'raf ayat 188. Tolong kita cek nanti ayat ini di rumah kita, biar kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Nabi SAW masih hidup saja, beliau yang mengatakan tentang dirinya nggak memiliki manfaat dan madarat, ya. Bagaimana beliau sudah meninggal, masih hidup saja beliau memproklamirkan saya nggak memiliki bagi diri saya sendiri manfaat dan madarat. Bagaimana untuk orang lain? Bagi diri beliau sendiri saja beliau proklamirkan, ya akui saya nggak memiliki manfaat dan madarat untuk diri saya sendiri, apalagi untuk orang lain. Ini ketika beliau hidup berkata seperti ini dan diabadikan oleh Al-Quran. Bagaimana setelah beliau wafat? Ya, lebih nggak bisa nolong-nolong lagi, jadi nggak usah lah, ya. Sudah ziarah kubur Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah, sudah salam aja sama Nabi SAW, nggak usah minta-minta sama beliau, minta sama Allah pas sholat kayak apa, minta sama Allah bukan sama Nabi. Kita ke kuburan beliau hanya untuk berziarah, ucapkan salam kepada beliau dan dua sahabatnya. Ini harus ditanamkan sidang Idul Jumat yang dicintai. Beliau diperintahkan oleh Allah, qul la amliku li nafsi naf'au wa la darra. Katakan kepada mereka Muhammad,
bahwasanya saya ini Nabi disuruh oleh Allah untuk bilang sama semua, saya ini tidak memiliki untuk diri saya sendiri, apalagi untuk orang lain. Saya tidak memiliki untuk diri saya sendiri naf'an, manfaat, dan juga wala darra, untuk menolak madarat. Dari diri saya sendiri enggak. Untuk saya diri saya sendiri aja enggak, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Berarti yang bisa mendatangkan manfaat, menolak madarat itu siapa? Allah. Allah illa masya Allah. Ini garis atas ini akidah kita ini. Nabi saja nggak memiliki. Jadi nggak bisa kita bilang ya Rasulullah, ya dengan kedudukanmu sembuhkan anakku, ya sembuhkan anakku, lapangkan rezekiku. Ya nggak bisa. Beliau saja nggak bisa mendatangkan manfaat untuk diri beliau sendiri, menolak madarat untuk diri beliau sendiri. Gimana untuk orang lain? Ya, kecuali yang Allah kehendaki. Berarti Allah yang memiliki manfaat dan madarat. Sidang Idul Jumat. Walau kuntu a'lamul ghaiba, kalau seandainya saya mengetahui perkara ghaib, lastakthartu minal khair, niscaya saya akan memperbanyak perbuatan kebaikan. Wa ma massaniya as-su, dan saya tidak akan disentuh oleh keburukan. In ana illa nadhiru wa bashir. Tidaklah anak ini, saya ini, kata beliau, melainkan orang yang memberikan kabar gembira dan memberikan apa? Ya, memberikan peringatan keras akan neraka, dan juga apa? Memberikan kabar gembira akan surga. Liqaumi yu'minun, untuk orang-orang yang beriman. Nah, jadi sekali lagi kita renungkan ayat ini, sidang Idul Jumat yang hati cintai, bahwa beliau sendiri ketika masih hidup disuruh oleh Allah untuk bilang saya nggak memiliki manfaat dan madarat untuk diri saya pribadi, apalagi untuk orang lain. Ini kondisi beliau masih hidup, apatah lagi setelah beliau meninggal. Nah, kalau Nabi saja setelah meninggalnya nggak ada kita minta-minta, nggak boleh kita minta-minta kepada beliau, apalagi kepada makam selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kebenaran yang harus disampaikan, diterima alhamdulillah, nggak diterima urusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi wa iqtafa atharuhu wa sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'd. Asy-Syaikh mengatakan fahadihi mau'izatun 'azimah. Setelah membawakan hadis tadi, ini adalah nasihat yang agung, kata beliau, ya, tentang hadis tadi. Idza 'amilal insanu biha nafa'athu. Apabila manusia mengamalkan nasihat ini, mau'izah ini, yaitu ziarah kubur tadi, dengan hikmah-hikmah yang sudah disebutkan langsung oleh Nabi, yaitu bisa bikin hati lembut, membuat mata bisa menangis, kemudian bisa menjadikan orang ingat akhirat. Itu apa? Apabila seorang manusia, seorang hamba melakukannya, nafa'athu, maka itu akan sangat manfaat sekali bagi dia. Wasalahat ahwaluhu, insyaallah kondisi dia akan lebih menjadi baik lagi. Dia akan semakin soleh, semakin baik. Kenapa? Banyak ingat mati. Makanya Nabi SAW mengingatkan, ya, akthiru dzikra hadimil ladzat. Banyak-banyak kalian mengingat pemutus segala macam bentuk kelezatan. Apalagi kalau bukan al-maut, kalau bukan kematian. Sidang Idul Jumat yang tercintai Subhanahu wa taala, ya. Banyak-banyak kalian mengingat pemutus kelezatan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Fahal min sami'il munib. Masalahnya sekarang ada enggak sih yang mau mendengar nasihat ini? Ada enggak sih yang mau mendengar nasihat ini? Ya, setelah itu munib, mau kembali. Yang tadinya jauh dari Allah, ya. Kemudian apa? Dia dengar nasihat tentang ziarah kubur ini, kemudian dia mau kembali kepada Allah. Ya Allah, saya akan mati. Ya Allah, saya akan menyusul saudara-saudara saya. Munib, kembali dia kepada Allah. Dia jadi hamba yang munib, gampang rujuk, gampang taubat, gampang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian fahal min sami'in munib wa awahin halim. Kata beliau, ada enggak sih orang-orang yang menghibah, menjadi ya, menghibah gitu, rasa takut menghantui dia, ya, akan nasib dia nanti di akhirat gimana, di alam kubur disiksa apa enggak, ada menghibah dia, takut, ngeri. Halim, kemudian dia menjadi santun orangnya, ya, karena dia banyak ingat mati, ziarah kubur pula, dan akhirnya dia jadi sosok yang halim, penyantun, sopan. Yang tadinya beringas, ya, temperamen, marah-marahan, pengen labrak-labrak aja, akhirnya dia halim, santun, sopan orangnya, karena udah ingat mati, ya.
Kemudian apa? Ya, dikatakan linnasihati yastajibu. Dan terhadap nasihat gampang menerima. Ya, insyaallah saya akan ziarah kubur. Dan khatib sampaikan ini sebagai bentuk nasihat, karena khutbah itu tujuannya untuk apa? Menasihati. Ya. Ya. Jadi apa? Linnasihati yastajibu. Terhadap nasihat dia gampang menerima. Ya. Gampang menerima. Ya. Tapi kondisi sebagian manusia sebagaimana yang disinyalir oleh Al-Qur'an, banyak manusia nggak suka tukang penasehat. Kalau dinasehati, alah siapa sih kamu? Siapa sih dia? Siapa? Tidak suka terhadap nasihat. Jangan kita sampai menjadi kaum yang tidak suka terhadap nasihat. Dan sering khatib sampaikan dan proklamirkan selalu. Ingat kaum muslimin, bila ada saudara kita, apalagi seorang guru, seorang ustadz, ya, mengingatkan kita, seorang kiai mengingatkan kita misalnya, ya, maka apa? Kata para ulama menasihati, anggaplah. Anggaplah orang yang menasihatimu, mengingatkanmu, lillah, karena Allah mengingatkan dirimu. Anggap dia adalah manusia yang paling mencintaimu di muka bumi. Karena kalau dia nggak suka, nggak cinta sama kamu, nggak mungkin dia keluarin nasihat itu. Maka apa yang kita sampaikan dalam khutbah-khutbah kita semuanya bentuk mau'izah, tadhkirah, nasihah. Ya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Ya. Manfaat nasihat itu. Dan anggaplah sekali lagi orang yang menasihatimu adalah orang yang paling mencintaimu. InsyaAllah kelanjutan keterangan beliau tinggal satu paragraf di sini, nanti akan khatib bacakan pada pertemuan yang akan datang dan kita ambil faidah darinya InsyaAllah. Kemudian kita akan langsung masuk di khutbah yang akan datang InsyaAllah ta'ala di perkara yang berikut yang bisa melembutkan hati, yaitu akthir minal a'malil khafiyah, yaitu perbanyaklah amalan-amalan rahasia. Jangan semua amalnya harus ditahu orang, diumumin, dipublish, enggak. Banyakkanlah amalan-amalan yang enggak ditahu oleh banyak orang, rahasia. InsyaAllah itu lebih ikhlas, lebih manfaat dan lebih ikhlas InsyaAllah ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. من الصلاة.